guides our path tonight. Stars above an endless flight. Sahara whispers tales. Sebuah kemenangan penting berhasil diraih timnas Indonesia, dan sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, seketika itu juga tangis haru satu stadion pecah. Yap, Indonesia yang diprediksi bakal habis, nyatanya masih menunjukkan tekad kuat untuk ke panggung tertinggi. 3 poin atas Bahrain benar-benar dirasa sangat spesial, dan khusus buat Ole Rummenigge, ia akhirnya bisa merasakan langsung bernyanyi lagu Tanah Airku yang fenomenal itu di GBK. Setelah sebelumnya cuma bisa lihat dari tribun pas Indonesia kalah dari Jepang. Jelas bagi Ole secara pribadi, 25 Maret 2025 adalah hari yang gak akan ia lupakan seumur hidup. Cetak gol kemenangan, lalu ditutup dengan tangis air mata kebahagiaan bersama semua elemen timnas Indonesia. Dan kita juga jangan lupa sosok Joy Pelupesi yang di laga debutnya. Asli, sepanjang laga sungguh-sungguh layak diberikan pujian. Mainnya simple tapi berkelas serta mampu menjaga keseimbangan lini tengah Indonesia dengan baik. Mimpi itu masih berlanjut. Yap, timnas Indonesia kembali membuktikan jika dengan doa, kerja keras, serta persatuan semua pihak, apa yang dirasa nggak mungkin pada akhirnya mungkin terjadi. Tentu saja, 3 poin atas Bahrain pada akhirnya mampu menjaga mimpi Garuda ke Piala Dunia setidaknya masih on track. Karena di laga lainnya, China harus kalah dari Australia dengan skor 2-0. Dan Indonesia kini masih aman di posisi 4 di bawah Arab Saudi yang ada di posisi 3. Yang pasti, kemenangan ini benar-benar mampu jadi pelecut semangat untuk tampil maksimal di bulan Juni melawan China serta Jepang. Yang mana mudah-mudahan semua pemain yang ada bisa tetap menjaga performanya, kan gitu. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Yap, satu nama yang sekarang dapat sorotan besar, terutama dari publik tanah air, udah pasti Ole Rummenigge. Penyerang 24 tahun yang lagi-lagi berhasil membuktikan kualitasnya. 2 match 2 gol, sungguh jadi bukti kalau kita memang butuh dia sebagai goal getter yang selama ini dicari. Dan selain soal gol, cara Ole bermain ini asli beneran ciamik, di mana ia bisa turun untuk ikut terlibat saat membangun serangan. Lalu ketika bertahan, ia juga tampak sangat aktif melakukan pressing. Kemudian, dari caranya membawa bola, membuka ruang, serta yang pasti soal finishing, inilah yang benar-benar harus dipelajari oleh striker-striker timnas yang lain. Sehingga di akhir laga, wajar jika Ole mendapatkan gelar MVP. Karena memang impact yang ia berikan benar-benar berarti. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Sementara itu, yang gak kalah bikin Ole merinding dan terharu, pasti soal tradisi timnas yang usai laga nyanyi lagu Tanah Air. Di mana Ole yang sebelumnya cuma bisa lihat dari tribun pas Indonesia kalah lawan Jepang, kini beneran bisa merasakan sensasi luar biasa yang terjadi. Hal yang pastinya juga dirasakan oleh pemain-pemain baru lainnya seperti Emil, Dean James, serta Joy Pelupesi. Nah, ngomongin soal Joy, wah ini pemain sungguh underrated banget perannya. Bahkan kalau Mimin pribadi bilang, seandainya ia main pas lawan Australia kemarin, lini tengah kita mungkin gak akan bisa semudah itu ditembus. Yap, keberadaan Joy Pelupesi selain mampu membuat tugas Tom Haye jadi lebih mudah, ia juga mampu jadi penyeimbang yang baik di lini tengah. Yang mana Joy ini mainnya simple tapi ya berkelas gitu loh. Dan itu tergambar nyata dalam statistiknya sepanjang laga. 85% akurasi passing, 4 kali melepas umpan ke final third, 4 defensive action, 5 ball recoveries, dan memenangkan 4 duel.
Selain itu jangan lupa kalau sebelum bola dikirim Tom Haye ke Marcelino untuk kemudian jadi gol dari Ole, Joey adalah pemain yang melakukan progresi passing dalam proses awalnya. Yap, Joey Pelupesi bisa dibilang adalah DMF murni yang selama ini memang kita cari. Dan pengalamannya main di Liga Belanda, Inggris, Turki, dan Belgia bisa dilihat dari pergerakannya baik saat menguasai bola ataupun tanpa bola. Yang spesial, ia mampu menghentikan serangan lawan tanpa harus melakukan pelanggaran yang beresiko kartu. Itulah kenapa sekali lagi beruntung banget kita punya pemain seperti dia. Where our hearts are gently led, golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya keren deh buat semangat dan perjuangan tim Garuda kali ini. Kalian mampu menunjukkan kalau dalam situasi tersulit pun pasti bisa bangkit. Dan buat Dragan Talajic, nah lo rasa yang diketahuin sama Hervé Renard, pelatih Arab Saudi sekarang. Karena apa? Ya karena dia sebelum laga terkesan meremehkan kualitas timnas Indonesia serta menjamin pemainnya nggak akan jiper main di GBK. Tapi faktanya bisa dilihat sendiri kan betapa paniknya pemain Bahrain sepanjang laga. Dan hitungannya mereka beruntung. Peluang Marceng serta Eliano nggak masuk, jadi ya kalahnya 1-0 doang. Tapi apapun itu, menang adalah menang, kalah adalah kalah. Mau mainnya pragmatis, total football, atau apalah itu, intinya pada akhirnya yang paling enak dilihat adalah skor akhir. So buat semua elemen timnas, selamat atas kemenangan ini. Tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Hearts are gently led.